dia tuh ngerasa ya selama tinggal di kos ini, penghuni-penghuni kosnya itu banyak yang sakit. Dan diperhatikan yang sakit itu adalah mereka yang masih muda, yang masih bujang. Pemilik kosmu ini ngopeni pesugihan mas, nyiblorong, kayak gitu. Kaget dong Mas Lintang. Hah, demi apa sih? Dia gak mikir hal-hal kayak gini tuh bakal terjadi di sekitar dia. Tadi aku dengar suara barang jatuh gitu. Mas Lintang kan ngomong kan, dari dalam terdengar ada jawaban. Kue gak usah melu-melu. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Hai semuanya, Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, halo Mas Aldo. Halo Prita, teman-teman dan penonton. Selamat datang kembali di Kelam yang udah sampai episode ke 2300 ya sekarang. Waduh, udah kayak One Piece ya. One Piece sampai berapa sih Mas? 1100. Oh 1100. 1100 berapa lupa kan? Oke, kalau 2000-an tuh apa sih? Cinta Fitri ya? kamu nggak nonton Cinta Fitri apa? Cerita dari mana cerita? Langsung di-cut teman-teman, ya ampun. Oke, kita beri referensi aja teman-teman, jadi ya biasalah. Emang yang muda sama yang lebih tua tuh ya ada age gap-nya tuh Mas. Ya gak? Kamu semakin ngomong semakin salah sih. Emang ya? Yaudahlah. Yaudahlah, gak apa-apa. Tapi menjawab pertanyaanmu ya Mas, kita dapat cerita dari teman kita. Kita sebut Mas Lintang ya, karena mas-masnya ini kebetulan pengennya anonim aja, jadi nggak mau disebut namanya. Ini cerita soal pengalamannya merantau di Jawa Timur, gitu. Oke, Mas Lintang. Lintang tuh, tapi nama samaran ya? Iya, nama samaran. Dia kenapa? juga nggak nyeritain namanya siapa? Enggak. Aslinya? Enggak. Dia pengennya ya udahlah, dia cuman aku. Emailnya pun juga email yang namanya nggak jelas tuh loh. Jadi maksudnya nggak secara terang ditulis. Jadi aku juga tidak bisa benar-benar tahu namanya siapa gitu. Hanya berbalas via email saja kemarin. Hari ini temanya apa nih? Nah, soal kos-kosan Mas. Oh, tapi Mas Lintang pun bilang sebenarnya dia mikir kalau si ceritanya dia ini mungkin akan terdengar seperti apa ya, meragukan dan mencela kebaikan keluarga pemilik kosnya dia itu. Itu Suzon berarti ceritanya? Sebenarnya Suzon tapi enggak juga, tapi ada buktinya nyata. Ya 50-50 lah. Tapi niatnya dia berbagi ke kita itu adalah supaya teman-teman semua, kita semua ini jangan sampai asal menerima sesuatu dari orang lain gitu. Karena bahkan ya orang yang deket sama kita sekalipun yang kita anggap akrab bisa aja punya motif buruk terhadap kita dan bahkan mungkin berusaha untuk membahayakan nyawa kita. Nggak ada yang tahu kan gitu. Makanya Mas Lintang berbagi lah sama kita soal pengalamannya ini, dan ini memang hampir membahayakan nyawanya dia gitu. Ini agak callback dikit ya. Kemarin kita juga ada pembahasan tentang yang jangan sembarangan menerima. Oh ya. Waktu ceritanya Pak Joko, kalau nggak salah Pak Joko dan Mas Farel. Gitu. Ya. Kayak memberikan vibe yang sama deh ini ceritanya. Yes, bener banget. Makanya buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar dulu. Pastiin di sekitar kalian ada orang. Pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi semuanya bermula di tahun 2018. Pada saat itu Mas Lintang ngekos kan tuh ke sana, ke Jawa Timur. Dan dia tuh tinggal di sebuah kos-kosan yang umumnya dihuni oleh keluarga dan karyawan gitu Mas. Terus kosnya ini oke banget karena dengan harga di bawah 1 juta, fasilitasnya lengkap banget. Kamarnya luas katanya, terus udah dapat tempat tidur, lemari, televisi, AC, dan juga kamar mandi dalam. Wah, fasilitasnya sangat mumpuni ya dengan harga yang bisa dibilang relatif murah gitu. Dengan harga yang murah itu kan harusnya Mas Lintang bisa aja ya curiga, ini kenapa ya kok murah banget ini tempatnya. Tapi karena daerahnya itu terbilang kota kecil, akhirnya
Mas Lintang kayak normal aja deh kayaknya, memang kalau daerahnya nggak yang kota besar harusnya mungkin memang segini, jadi dia gas aja tuh dan tinggal di sana. Tapi pada akhirnya dia tahu, sadar harga yang lebih mahal itu dibayar di belakang, yaitu berupa nyawa. Jadi pada saat itu Mas Lintang itu hampir aja terjebak dalam lingkaran penumbalan, dan dia hampir jadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga si pemilik kosnya dia. Ini ya yang seuzonnya dimulai dari sini ya. Oke. Jadi penumbalannya ini ya mas, caranya adalah dengan memberikan sesuatu kepada si calon tumbal, entah itu makanan atau uang ya. Tapi yang pasti dengan pemberian itu berarti mereka sudah ditandai, dan nanti hingga pada waktunya mereka akan tiba-tiba sakit keras dan akhirnya meregang nyawa, kayak gitu. Padahal tuh ya mas, katanya Mas Lintang, di awal-awal dia tinggal di sana semua tuh berjalan dengan normal. Ya pada umumnya anak kosan baru pasti kan mencoba bersosialisasi sama penghuni kosnya yang lain, terus juga ke keluarga pemilik kos yang kebetulan bangunan rumahnya tuh sebelahan sama si kosnya. Biasa kan tuh kos-kosan yang pemilik rumahnya ada di samping kan. Terus ya normal-normal aja, cuman Mas Lintang tuh sadar juga bahwa kenapa ya mayoritas penghuni kos di situ tuh mukanya pucat, kayak orang sakit tuh loh, selalu kayak orang sakit. Terus bukan yang bukan yang ceria semangat gitu, tapi lemah, letih, lesu. Cuman ya Mas Lintang berusaha positive thinking pada saat itu dan mikir bahwa yang namanya juga orang di perantauan ya, kerja terus pasti mungkin capek. Udah ada nih satu orang yang paling dekat sama Mas Lintang, namanya Pak Ari. Pak Ari ini memang sudah tinggal bersama istrinya di situ sekitar 2 tahun. Beliau ini asli Sumatera. Mereka bisa dibilang dekat dan sering ngobrol bareng. Jadi katanya kalau setiap malam kalau Pak Ari belum bisa tidur, dia bakalan ke teras kamarnya Mas Lintang, terus mereka ngobrol, rokok, dan ngopi bareng lah. Pokoknya ngobrol ngalor ngidul. Dan Pak Ari ini memang seperti bapak-bapak pada umumnya yang taat beribadah, terus juga sopan ya, meskipun memang balik lagi seperti bapak-bapak pada umumnya pikirannya masih agak kolot gitu. Satu waktu mereka ngobrol terus nanya, Mas Lintang ini udah nikah atau belum? Pertanyaan yang umum ditanyakan ya sama ya stranger lah gitu pada awal-awalnya. Ngobrol nih mereka, nanya, terus Mas Lintang jawab, wah nikah, pacar aja belum punya, apalagi nikah, nggak mikir sampai situ gitu. Mas Lintang bercanda kan tuh sama Pak Arinya. Terus Pak Ari bingung kayak, loh Masnya ini kan udah kerja, apalagi yang mau dicari gitu kan. Terus ya udah akhirnya Mas Lintang bilang, mungkin belum rezekinya Pak, ya doain aja siapa tahu jodohnya ternyata di sini gitu. Tapi nggak tahu kenapa Pak Ari tuh jawabnya serius di situ, bilang ya tolong jaga kesehatan juga mas di sini gitu, apalagi ini di kota orang, pokoknya jaga diri baik-baik gitu. Di situ ya tau gak sih momen-momen awkward ketika ngobrol sama orang kan mas, terus kayak Mas Lintang cuman iya pak iya gitu. Terus pas Mas Lintang ini baru mau mengganti topik, tiba-tiba Pak Ari lanjut cerita gitu. Pak Ari bilang dia tuh ngerasa ya selama tinggal di kos ini penghuni-penghuni kosnya itu banyak yang sakit, dan diperhatikan yang sakit itu adalah mereka yang masih muda, yang masih bujang. Gak tau kenapa, jadi biasanya bahkan ada yang mungkin baru 3 bulan tinggal di sana tiba-tiba udah minggat aja tuh mas. Pak Ari bingung dong, soalnya bujang-bujang yang ngalamin ini malah bujang-bujang yang taat, jadi orang-orang yang pada suka sholat, orang-orang yang benar-benar taat beribadah, dan bukan mereka yang suka bawa pacarnya ke kosan. Dan pas ngobrolin itu Mas Lintang mulai kepikiran kayak, ini Pak Ari sebenarnya berusaha mendoktrin kali ya supaya kalau nanti udah punya pacar jangan asal dibawa ke kosan. Jadi dia kayak oh iya Pak, iya. Jadi dia mengiyakan aja omongannya Pak Ari gitu. Terus mereka kan akhirnya ngobrol terus sampai larut malam, sampai akhirnya Pak Ari kayaknya udah capek, terus pamit buat balik ke kamarnya. Di situ sebelum mereka berpisah, Pak Ari bilang lagi, berpesan lah sama Mas Lintang.
Mas, yang semangat kerjanya, imannya ditebelin ya Mas, kayak gitu. Terus di situ cukup kaget ya Mas Lintang, karena random banget sih nih bapaknya ngomong kayak gitu. Cuman ya udahlah, mungkin bapak-bapak pada umumnya berpesan gitu. Terus ya udah, akhirnya setelah Pak Ari itu pergi, Mas Lintang kan beres-beres mejanya mereka, beres-beres mejanya, terus ngambil gelas-gelas kopi baru mau masukin ke dalam. Tiba-tiba dia dengar suara batuk kencang banget dari kamar sebelah, dan itu adalah kamarnya Mas Bram. Mas Bram ini sebenarnya nggak begitu dekat sama Mas Lintang gitu. Mereka cuma sesekali suka ngobrol, tapi setidaknya Mas Lintang tuh tahu kalau Mas Bram tuh orang baik, dan ya udah khawatir juga dong dengar Mas Bram batuk kan. Terus dia menghentikan aktivitasnya, terus menajamkan pendengarannya. Didengerin tuh suaranya. Nguping ya? Iya Mas, nguping gitu. Cuman, nah ya kayak gitu. Ya dia bingung dong, ini beneran Mas Bram bukannya. Sudah, dia coba najemin pendengarannya dia dong. Dia najemin pendengarannya dia. Terus pas dia denger tuh suara batuknya makin kenceng. Makin kenceng kayak orang tuh sakit keras gitu. Kayak sampai akhirnya dia denger ada benda jatuh. Prang. Ada barang jatuh, dan di situ akhirnya Mas Lintang milih buat masuk ke kamar. Kenapa? Ya karena dia kepikiran, waduh ini kalau Mas Bram keluar lihat dia di luar, takutnya ketahuan dia nguping gitu kan. Masuk tuh dia. Tapi pas masuk pun dia masih mencoba mendengarkan suara dari luar gitu. Ternyata sunyi, gak ada suara. Di situ dia udah mikir, oh apa jangan-jangan tadi memang Mas Bram tuh batuk, terus udah tidur lagi gitu kan. Terus sambil masih nunggu itu, dia tuh inget tuh omongannya Pak Ari. Dia khawatir dong gitu. Jangan-jangan memang Mas Bram tuh lagi sakit keras gitu. Kayak yang dibilang Pak Ari, kalau orang di sini tuh banyak yang sering sakit. Atau jangan-jangan Mas Bram malah ya sering kan kita mengetahui kasus-kasus orang yang di kosan, dan Mas Lintang mikirin itu gitu. Takut kalau tiba-tiba Mas Bram kenapa-napa kan. Akhirnya dia memberanikan diri buat keluar, terus ngetuk pintu kamarnya Mas Bram, ngecek lah setidaknya biar dia tahu Mas Bram itu kenapa. Dia ketuk kan tuh, tuk tuk tuk. Mas Bram nggak ada respon. Diketok lagi kan akhirnya, tuk tuk tuk. Mas Bram nggak apa-apa. Tadi aku dengar suara barang jatuh gitu. Mas Lintang kan ngomong kan, dari dalam terdengar ada jawaban. Kue gak usah melu-melu, kayak gitu. Wah, di situ Mas Lintang kan juga cukup kesal ya, lah kenapa disentak gitu. Tapi dia juga dengerin, ini suaranya berat banget kayak bukan suara Mas Bram. Oh, atau mungkin emang Mas Bram lagi sakit ya. Ya udahlah. Ya meskipun dia sebenarnya kesal ya, tapi dia lega. Setidaknya ada jawaban kan dari Mas Bram. Jadi dia memilih buat masuk ke kamar lagi dan tidur. Keesokan paginya dia ketemu tuh sama Mas Bram. Dia ketemu pas lagi mau berangkat ke kantor. Dia lihat memang Mas Bram itu mukanya pucat banget kayak orang sakit. Terus tanyain lah, sehat Mas? Sehat, kenapa? Digituin Mas. Terus kayak, ya akhirnya kan Mas Lintang ya berusaha jelasin dong. Ya aku lihat kamu kayak pucat banget Mas, kelihatannya lemes juga gitu. Terus Mas Bram yang menekankan bahwa dia tuh gak sakit gitu, cuman emang lagi lemes. Terus dia cerita juga kalau semalam itu dia habis mimpi. Ternyata dia habis mimpi buruk, dan mimpinya itu adalah dia berhubungan badan dengan manusia perempuan, cantik sekali, tapi badannya setengah ular. Nah, di situ Mas Lintang udah dijawab serius kayak gitu, malah bercanda. Dia bercanda bilang, wah pantas lemes, orang mimpinya enak, kayak gitu. Terus kayak awkward banget nih. Terus Mas Bram cuma diem. Akhirnya Mas Lintang pamitan, terus berangkatlah ke kantor. Ya mungkin dia berusaha untuk meredakan, mencairkan suasana. Terus ya udahlah. Tapi nggak tahu kenapa ya pas lagi OTW ke kantor itu Mas Lintang kayak nggak jenak Mas, kayak masih kepikiran Mas Bram. Kayak, kok aneh ya nih orang lemes kayak gitu. Terus kayak dia tuh bertingkah seakan-akan semalam tuh tidak terjadi apa-apa gitu. Pun pas Mas Lintang perhatiin, dia tuh nggak kelihatan kayak orang yang lagi flu tuh loh, gak ada ehem-ehemnya, gak ada pileknya gitu. Jadi kayak, ini orang kenapa sih sebenarnya? Terus ya udah, akhirnya sampai di kantor Mas Lintang memilih untuk
fokus sama kerjanya dia aja kan. Udah berusaha melupakan Mas Bram lah. Sampai akhirnya makan siang tuh, istirahat. Nah, kalau di kantornya Mas Lintang itu setiap istirahat katanya pada suka ngerokok bareng semua stafnya dan semua jajaran lah. Terus semuanya pada membaur, ngobrol-ngobrol. Dari staf yang mungkin paling tinggi sampai OB sekalipun. Situ pas lagi cerita-cerita, Mas Lintang menceritakan Mas Bram itu kayak ya sebenarnya niatnya buat bercandaan ya, mungkin buat di EC juga. Ya nggak baik sih, tapi ya udah buat di EC sebenarnya niatnya Mas Lintang. Tapi bercandanya itu justru malah ditanggapi serius sama OB kantornya, yaitu Pak Nyoto. Pak Nyoto tiba-tiba ngomong, "Pengen kos di sana kan Mas, di PIP gitu," disebutin. Terus Mas Lintang kaget dong, lah dia tuh nggak pernah cerita sama anak kantornya dia tuh ngekos di mana. Jadi dia bingung, loh Pak Nyoto kok bisa tahu dan bener. Akhirnya dia mengiyakan dong. Terus ya udah akhirnya Pak Nyoto nambahin lagi kalau emang bener Mas Lintang ngekos di sana, mending Mas Lintang pergi dari sana sekarang juga sebelum ngalamin mimpi-mimpi kayak Mas Bram. Bingung dong Mas Lintang kayak kok tiba-tiba jadi serius gini, jadi tegang. Untungnya temannya ada yang nyairin suasana. Terus ya udah akhirnya mereka ngobrol lagi kayak biasa sampai jam makan siangnya, jam istirahatnya tuh selesai. Dan bubaran itu tuh nggak tahu kenapa memang Pak Nyoto tuh memperhatiin Mas Lintang dengan seksama tuh loh, kayak ada sesuatu yang salah tuh kan. Cuman Mas Lintang milih buat kelanjutin pekerjaannya, gak mikirin itu dan pulang. Posisinya kan memang pulangnya udah malam banget tuh, karena dia habis lemburan kan katanya. Habis lemburan pulang dia malah dihadang sama Pak Nyoto. Dan di situ Pak Nyoto kayak konfirmasi, "Iki pengen beneran ya tinggal kos di sana?" gitu kan. Ya iya gitu. Terus akhirnya tanpa penjelasan lebih lanjut, Pak Nyoto tuh minta Mas Lintang ini buat tanya ke Mas Bram, udah berapa kali mimpi kayak yang diceritain Mas Lintang tadi. Terus ya udah cuma gitu aja. Pokoknya tanyain lah ke temennya ini gitu. Terus kalau memang beneran mimpinya udah berulang kali, mending kalian pergi dari sana gitu. Sudah tiba-tiba Mas Lintang ditinggalin gitu aja. Ya Mas Lintang kan ya aja ya, terus akhirnya pulang. Gak mau mikir lebih lanjut, akhirnya nyampe rumah karena capek, dia milih buat tidur gitu. Si Lintang ini malah tidur. Apa? Iya tidur. Oh tidur, bukannya dia dipesenin buat buat ngecekin temennya Mas Bram kan. Tapi dia malah tidur, ngantuk, namanya juga orang baru kerja kan gitu. Iya sih, cuman itu terus berdampak apa gitu nggak? Nah ini Mas, mungkin kan Mas Lintang mikir udah tidur dulu aja lah, pikir besok gitu kan. Udah gitu memang hari itu kayak too much information kali ya buat dia juga masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan keesokan paginya tuh mimpi buruk datang Mas. Kenapa? Jadi tuh itu kan weekend ya, harusnya kan Mas Lintang bisa bangun siang. Tapi gara-gara berisik di luar kamarnya dia kebangun tuh, bangun earlier dari yang seharusnya. Terus udah bangun earlier, dia tuh denger kan, kenapa sih ini kamar sebelah berisik banget. Terus pas dia cek, ternyata tuh udah banyak penghuni-penghuni kos lain yang ngerumunin kamarnya Mas Bram. Terus dia langsung kayak, ini ada apa, dia ikutan panik kan. Dia perhatiin ada apa. Dan ternyata Mas Bram itu lagi digotong sama petugas dari rumah sakit buat ke ambulans. Digotong Mas, dan di situ dia lihat Mas Bram itu udah kayak mayat hidup, pucat dan badannya tuh kurus kering. Pokoknya beda banget, nggak kayak yang pas dia temuin pagi kemarin ya gitu kan. Terus dia bingung, ini kenapa, ada apa? Orang baru bangun tidur terus kayak rame gini, dia masih belum paham. Untung Pak Ari datang ke sebelahnya Mas Lintang kan. Di situ dia langsung tanya, ini kenapa Pak gitu, kok tiba-tiba Mas Bram kayak gini. Diceritain lah sama Pak Ari. Pak Ari bilang kalau tiba-tiba pihak ambulans itu datang ke kos mereka nyari yang namanya Bram. Nyari terus ketok-ketok lah pintu kamarnya Mas Bram, gak ada respon, akhirnya didobrak. Dan yang pas dibawa keluar yaitu yang dilihat sama Mas Lintang, Mas Bram tuh udah kayak mayat hidup gitu, udah terkulai gitu, lemas terkulai itu loh. Saya dibawalah ke rumah sakit. Terus masih kepo kan mereka, sebenarnya apa sih yang terjadi. Setelah akhirnya Mas Bram dibawa, mereka masukkan tuh ke kamar Mas Bram. Ya pas mereka perhatikan memang gak ada tanda-tanda kayak ada pembobolan masuk lah gitu, atau ada pencurian. Gak ada kayak tanda-tanda juga. Tapi memang yang mereka sadarin, kamarnya tuh berantakan banget dan ada bau anyir. Gak tahu kenapa ya tuh bau anyir.
Terus ada kayak bekas kuku gitu loh, bekas cakaran kuku di dekat tembok yang bagian kasurnya Mas Bram. Ya mereka pada saat itu nggak mikir ada apa-apa ya, cuman kayak ini ada apa sih, yaudahlah gitu. Terus setelah dari kamar mereka kemana? Nah, mereka tuh bingung juga kan mau nanya-nanya ke siapa. Untung 2 jam kemudian keluarganya Mas Bram ini datang ke kosan kan buat ngambil barang-barangnya Mas Bram, karena Mas Bram itu di opnam. Di situ mereka tuker-tuker kabar lah, kasih tahu kondisinya Mas Bram juga dan nyeritain kronologinya. Jadi sebelumnya Mas Bram itu sempat telepon ibunya. Dia cerita, dia ngeluh kalau badannya sakit banget dan rasanya tuh lemas. Ya nggak tahu kenapa di telepon itu katanya Mas Bram itu suaranya kedengaran kayak orang takut. Nah akhirnya ibunya khawatir kan, dan kebetulan teleponnya tiba-tiba mati. Makin khawatir, akhirnya ibunya datengin kosannya Mas Bram sambil inisiatif telepon ambulans. Takutnya memang anaknya kenapa-napa, dan ternyata emang kenapa-napa kan di situ. Salah satu kerabatnya Mas Bram pas lagi ngobrol itu tiba-tiba nyeletuk, apa jangan-jangan Bram ngobat ya gitu. Terus Mas Lintang bingung dong kenapa jadi nyampe ke sana gitu. Akhirnya Mas Lintang mencoba membela Mas Bram juga, karena ya meskipun mereka nggak begitu dekat, tapi Mas Lintang tahu Mas Bram tuh bukan orang yang kayak gitu kok, orang baik-baik dan memang ya tadi taat beribadah, terus sopan, pokoknya normal-normal aja, nggak pernah sekalipun Mas Lintang lihat Mas Bram lakuin hal-hal seperti itu gitu. Terus akhirnya ya udah habis tukar kabar itu kan keluarganya Mas Bram mau balik ke rumah sakit kan. Si Mas Lintang ini tukeran nomor telepon sama kerabatnya Mas Bram supaya bisa saling info-info lah kalau ada apa-apa. Pun kalau misalnya keluarganya Mas Bram perlu minta tolong soal kosan, kan bisa minta tolong sama Mas Lintang dong gitu. Tapi selang 2 hari aja itu dari kejadian, Mas Bram tuh katanya masih nggak sadarin diri. Di situ kan Mas Lintang juga khawatir ya sebenarnya ini Mas Bram tuh kenapa. Terus mikir apa bener sih omongannya Pak Nyoto gitu, sebenarnya ada apa sih gitu. Nah ini karena weekend kan tuh posisinya, dia nunggu sampai Senin, dan di hari Senin itu dia langsung datengin Pak Nyoto karena dia pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di kosnya dia. Dia datengin Pak Nyoto terus minta jelasin semuanya, Pak ini tuh sebenarnya ada apa sih di kos ini kayak gitu kan. Terus akhirnya Pak Nyoto bilang, pemilik kosmu ini ngopeni pesugihan mas, nyiblorong kayak gitu. Kaget dong Mas Lintang. Demi apa sih? Dia nggak mikir hal-hal kayak gini tuh bakal terjadi di sekitar dia. Terus akhirnya diceritakanlah kronologinya sama Pak Nyoto. Jadi ternyata Pak Nyoto itu dulu kerja di kosnya Mas Lintang, kerja sebagai tukang bersih-bersih juga. Terus cerita nih, pemilik kosnya Mas Lintang ini memang terkenal sebagai keluarga yang kaya raya di kampungnya dan juga pemurah. Gimana enggak? Mereka tuh suka berbagi. Ya bagi-bagi makanan lah atau bagi-bagi duit ke tetangga yang kekurangan gitu. Terus penghuni kosnya pun juga kebagian, pasti kebagian makanan sama minuman lah. Kebagian. Tapi ya, yang menurut Pak Nyoto aneh, gak tahu kenapa, setiap habis mereka berbagi itu, 3 bulan kemudian, pasti ada aja penghuni kos yang ngilang atau sakit. Bahkan ada yang meregang nyawa. Di situ dia ngeliat ada pola kan, kayak kok ini bisa kayak gini terus ya. Terus Pak Nyoto menumbuhkan kecurigaan sama keluarga ini akhirnya. Tapi sebenarnya menurutku Pak Nyoto ini agak wadidau juga sih. Kenapa? Maksudnya dia tahu fakta itu tapi nggak berusaha menyelamatkan orang-orang. Bukan berusaha menyelamatkan sih, tapi nggak disuluhkan ke banyak orang sekalian. Oh iya sih, yang kayak mouth to mouth gitu kan. Kayak apalagi sekaget itu juga kan awalnya. Iya. Tapi coba dilanjutin dulu. Nah itu. Dan fakta-fakta yang diceritakan Pak Nyoto ini makin mencengangkan aja. Jadi karena beliau ini jadinya ordal di sana ya kan, akhirnya bisa memperhatikan banyak hal tuh ya, punya akses banyak kan untuk melihat kejadian-kejadian di dalam rumah itu. Jadi Pak Nyoto ini sadar bahwa dari pola-pola yang ada ini, targetnya itu adalah mereka yang masih belum menikah. Jadi somehow yang sakit ini adalah bujang-bujang, jadi penghuni kosan yang belum punya pacar, ya jelas belum punya pacar, belum menikah. Itu pasti mereka yang sakit, gak tahu kenapa. Terus makin curiga karena di dalam rumah itu ada satu kamar
yang gak boleh dimasukin sama selain laki-laki. Bahkan meskipun ini keluarganya si pemilik kos, yang masuk itu adalah harus laki-laki. Jadi Pak Nyoto yang harusnya sebagai tukang bersih-bersih ini gak boleh masuk, Mas. Aneh kan? Udah gitu, di malam-malam tertentu, dari kamar itu bakalan kecium bau wangi-wangian yang semerbak dan ada bunyi erangan-erangan gitu, lebih mirip kayak suara orang melenguh gitu kan. Dan keesokan paginya biasanya itu keluarga mereka akan mulai masak-masak, dan itu dalam jumlah besar, lalu dibagiin ke tetangga-tetangga mereka, terus diselipin uang biasanya. Wah, ini kan Pak Nyoto sebagai tukang bersih-bersih suka ngobrol juga kan nih sama penghuni-penghuni kosan kan. Itu mereka juga pada sambat cerita sama Pak Nyoto kalau mereka ngalamin mimpi yang sama. Dan itu serupa, pasti bersetubuh dengan manusia setengah ular kayak gitu. Jadi kan ketahuan banget ya, maksudnya kayak ini polanya kok kayak gini banget. Terus Pak Nyoto akhirnya memutuskan untuk keluar dari kosan tersebut karena dia nggak mau makan duit haram, dia bilang kayak gitu. Terus Pak Nyoto juga bilang semoga temanmu itu masih terselamatkan ya, karena wah ini udah parah banget, dan buat Mas Lintang sendiri mending keluar aja deh dari situ. Pak Nyoto intinya minta buat Mas Lintang jangan di situ lagi gitu. Ini kan kondisi makin kacau ya, kayak oh ini serius banget berarti ya gitu. Dan dari fakta-fakta ini Mas Lintang pengen ketemu Pak Ari akhirnya kan, kayak dia beneran masa sih kayak gini. Dia tuh akhirnya kan pas jam pulang kantor, dia pulang tuh Mas Lintang pulang, terus langsung ketemu sama Pak Ari. Ditanyain, bener nggak sih sebenarnya keluarganya mereka ini suka bagi-bagi makanan? Bener, dia kan sama Pak Ari, tapi Pak Ari bilang mereka tuh sebenarnya pelit tahu, nggak murah hati. Loh kenapa gitu? Karena menurut Pak Ari, mereka tuh berbaginya pilih kasih, cuman sama mereka yang masih bujang. Jadi penghuni-penghuni yang sudah bersuami ataupun beristri justru nggak pernah kedapatan makanan. Ini malah mana pas lagi ya ditanyain ke Pak Ari, malah jadi makin terkonfirmasi kan dia mungkin sama Pak Nyoto tuh. Walaupun Pak Ari malah iri ya sebenarnya. Iya. Kayak kok nggak dapet? Iya, kayak berat gitu. hati gitu dia nggak dapet kan. Iya, makanya di situ kan Mas Lintang sebenarnya nanya Pak Ari ini supaya lebih lega ya gitu kan, dan dapat konfirmasi. Ya dapat konfirmasi, tapi justru malah makin, waduh ini ada apa sih sebenarnya di tempat ini gitu kan. Akhirnya Pak Ari kan biasa tuh masih ngomong aja, akhirnya tinggal tuh sama Mas Lintang, ditinggal gitu aja karena dia bingung, kayak dia berusaha mau menenangkan pikiran dan masuk ke kamar. Akhirnya masuk ke kamar, situ dia kan ngerebahin diri di atas kasur kan, ngerebahin sambil mikir ini sebenarnya ada apa ya, ini ada apa ya, ini ada apa ya. Dan lama-kelamaan matanya tuh berat, ngantuk kan dia, ngantuk. Pas dia ngantuk itu tiba-tiba dia dengar suara, ada suara orang batuk, dan suara itu suaranya Bram gitu. Terus dia langsung mikir, loh Mas Bram udah pulang ya? Akhirnya dia baru mau keluar terus sambil kayak Bram gitu kan, Bram. Belum sampai dia keluar, tiba-tiba ada suara bilang, metu seko kene. Terus dia bingung, pas baru mau benar-benar buka pintu, tiba-tiba dia kebangun. Ternyata dia mimpi. Terus dia pokoknya udah keringetan parah, terus dia bingung, tadi dia mimpi tau ternyata. Ada telepon, ternyata keluarganya Bram. Dia bilang, Mas Lintang, terima kasih ya udah dibantuin gini. Tapi saya mau ngabarin, Bram udah berpulang. Mohon maaf kalau misalnya Mas Bram selama ini punya salah sama Mas Lintang. Minta tolong nanti keluarga bakal ada yang ke rumah, tolong dibantuin gini lah. Kayak buat bantuin urusan di kos, kayak gitu. Jadi dari situ Mas Lintang ikut setuju bahwa memang ada yang salah dari kosnya. Gitu. Itu dia Mas cerita kedatangan mereka hari ini. Ini aku nggak ngebayangin sih jadi Mas Lintang mengetahui ini semua dalam satu waktu yang sama, terus kayak langsung ding gitu loh. Kayak too much to handle aja gitu untuk memproses semuanya. Bahkan dia baru cross check ke beberapa orang juga gitu loh, terus tiba-tiba Mas Bram berpulang. Kayak rasanya tuh sebuah kebetulan yang nggak kebetulan juga gitu. Anu sih, buatku ceritanya itu sebenarnya banyak
patahan ya, karena nggak kayak kurang nyatu tuh judulnya ceritanya. Cuman kalau dilihat satu persatu, aku tuh bisa membayangkan sih sebenarnya pada waktu itu tuh dimana, kenapa, apanya itu mulai kebayang sedikit-sedikit lah dari fragmen-fragmen cerita yang dijelasin tadi. Tapi nggak disebutin ya nama pesugihan apa tadi? Iya mas, tadi disebut sama Pak Nyoto, pesugihan Nyi Blorong. Oke, pesugihan Nyi Blorong. Ini sebenarnya mungkin unik ya namanya. Karena maksudnya kayak menggunakan sosok entitas yang cukup melegenda di tanah air ya. Aku pernah baca beberapa artikel tentang pesugihan Nyi Blorong ini. Sialnya yang aku dapat dari artikel-artikel adalah harusnya pertapaannya itu dilakukan di pinggir pantai. Oh iya? Ya. Dan pesisir pantai selatan. Itu biasanya kayak gitu? Biasanya begitu. Okay. Nah, dengan bahan dari artikel itu tadi, aku jadi berpikiran kemungkinan ini kota yang ada di pesisir selatan juga. Tapi setauku di Jawa Timur itu kota yang mungkin banyak perantau dan pusat industri itu yang di selatan lebih sedikit daripada yang di utara. Kalau di utara mungkin kita akan tahu ada kota apa aja? Tuban, Pasuruan dan Surabaya misalnya. Kayak gitu. Nah, di selatan itu harusnya juga ada, cuman mungkin tidak sebanyak itu. Mungkin kabupaten-kabupaten kecil. Ataupun mungkin kenapa harganya murah itu aku sebenarnya ngerasa kayak timeline-nya tuh kurang masuk sih. 2018 itu kayaknya pikirku malah setelah-setelahnya. Oke. Karena nggak tahu kenapa aku merasa ini kayaknya dia banyak menyamarkan kejadian-kejadian. Lini waktu dan lain-lainnya itu diblurin lagi sama Mas Lintang supaya nggak ketebak. Karena harusnya ya kalau memang itu di pusat kota yang banyak perantaunya, harga itu relatif stabil. Tapi cukup tinggi lah. Maksudnya nggak harga yang bersaing nggak semua itu juga. ya, bukan harga yang dibanting. Kecuali mungkin ada wabah. Pas lagi pandemi. Mungkin bisa jadi. Dan ya berdasarkan cerita dan apa yang disebutkan tadi, aku ngerasa kayak biasanya di pesisir selatan Jawa Timur sih, di salah satu kabupaten atau kota yang industrinya tuh cukup besar. Karena kos dengan fasilitas demikian kan kayak lumayan banget tuh, harga under 1 juta lah sih. Sementara waktu tim pernah penelusuran ke Jawa Timur, mau di beberapa kota besar atau kabupaten pun cari yang spek kayak itu untuk kos itu sulit, kecuali memang kabupaten atau kotanya itu punya industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja ya. Jadi nah ini satu dan dua hal yang mungkin membuatku kayak ini mulai kebayang deh tempatnya kayaknya di mana. Makanya akhirnya kalau ini disebut pesugihan, aku lagi-lagi abu-abu. Mungkin memang gerak-geriknya pesugihan ya, cuman Pak Nyotonya ini buatku dia tuh sangat janggal dari cerita akhirnya. Karena apa dia memutuskan pensiun? Bukan pensiun sih, maksudnya kayak cabut dari kos itu, bekerja tempat lain. Dia tahu informasi itu, kenapa nggak di cancel tuh loh? Ya, sekalian dinin. Ini kosnya itu harusnya dihimbau menyeluruh loh, karena kita pernah lihat di sosmed tuh kos-kosan 1000 pintu, apa kontrakan 1000 pintu yang viral karena berhantu. Terus berapa banyak sih kos yang viral gara-gara keangkarannya itu? Harusnya ini punya peluang kayak itu juga, apalagi menimbulkan korban jiwa. Tapi lagi-lagi dikembalikan lagi nih, misalnya korban jiwa tapi nggak viral, hanya semata-mata gara-gara pesugihan, otomatis itu ada hal lain yang lebih besar yang menutupi, yang menghilangkan kemungkinan kalau ini cuma gara-gara magis, santet atau ilmu hitam. Misal balik lagi, wabah kah? Memang sedang banyak penyakit di situ. Dislamur ya mas. Mungkin tertutup karena kan nggak viral, nggak ke blow up tuh loh. Walaupun disebutkan ya di awal tadi kalau nggak salah disebut tidak terdeteksi secara medis dan ini. Tapi kan mau nggak mau orang yang mengalami gejala ya, yang merasa badannya sakit akan menghubungi tenaga medis dulu. Nah ini kosnya disatroni sama ambulan, dibawa ke rumah sakit, dirawat. Walaupun setelah 2 hari ya, 2 hari akhirnya meninggal juga. Kasus yang banyak yang serupa pada ya lini masa tertentu itu banyak kan yang itu nggak kedetek, tiba-tiba des. Jadi kayak ini benar-benar abu-abu sih menurutku, kayak kebetulan kah atau mungkin alasan dari yang punya kos untuk tidak memberi pasutri adalah kayaknya mereka udah lebih mampu deh. Iya, kan kayak bujang-bujang gitu. Mungkin ada yang kuliah juga. Itu mereka yang lebih seringnya mungkin
rindu orang tua kan, jadi mereka yang ngurus. Terus udah bekerja masih sendiri, ya disemangatin dengan dikasih kita sebut apa ya, komplimen mungkin ya itu ya. Mungkin aku terkesan jadi membela yang punya kos ya. Cuman kayak ini tuh nggak bulat terjadi karena pesugihan gitu. Pak Nyoto ini agak wadidaw juga sih. Itu tadi karena punya ya info kalau sebanyak itu loh padahal. kalau mungkin punya info sebanyak itu dari awal kan harusnya dia lebih berhati-hati dong. Karena kan info itu kan penting banget ya. Kalau dia simpen terus mentang-mentang ada yang kos di sana baru dikasih tahu itu kayak kurang gimana gitu. Dan dia nggak gosip. Coba kalau dia gosip kayak Mas Lintang kan mungkin akan lebih banyak orang yang waspada dan tahu ya. Terus perihal satu kamar yang ditutup itu ya mungkin cuman keturunan laki-lakinya nggak tahu ya, itu memang agak shady, agak mencurigakan, tapi kayak kurang kuat aja. Ya, ngerti gak sih dibanding cerita-cerita yang kemarin tuh kayak paten ini. Paten ini pasti ini nih, pasti ini nih gitu kan. Kayak blur banget nih, masih blur kan. Cuman mungkin yang di kamarnya Mas Bram itu menurutku lead yang paling kuat sih, karena ada bau bekas anyir. cakaran, entah ya bekas cakarannya yang kita kan cuma dapat dalam bentuk teks nih informasinya, kita bentuk nggak ada cakaran. Apakah cuman yang kayak penggaris besi digoresin di tembok itu juga kelihatan kayak bekas cakaran sebetulnya. Cuman kan kita nggak dapat visualnya nih. Cuman bau anyir dan lain-lain itu kan kayak memang cukup identik. Terus memimikan sosok perempuan setengah ular itu juga hal yang identik. Tapi kayak mungkin karena dari ceritanya masih menggantung juga. Jadi kayak benar-benar aku nggak ngerasa bulet kalau ini pesugihan deh kayaknya. Kayak itu. Bisa jadi ini juga tindak kriminalitas juga nggak ada yang tahu, atau bahkan memang nggak ada apa-apa gitu. As simple as sakit nggak mungkin juga ya. Ya bisa jadi juga. Aku kayak ngerasa kurang bulat aja. Walaupun sebenarnya ya dengan tidak merasa bulat kan berarti banyak tanda tanya juga ya. Memang ini hal yang abu-abu, agak misterius gitu juga sebetulnya. Sayang tidak diceritakan lebih komprehensif dan lengkap tuh loh, karena hanya berakhir sampai di berita Mas Bram meninggal. Justru terus berduka citanya ke keluarganya Mas Bram juga, karena saset banget. Dan kupikir ya di tengah kejadian musibah seperti itu mereka tuh masih kayak bisa sempet tuh loh menghubungi orang-orang terdekat, memberikan kabar, minta tolong, minta maaf juga. Itu aku pikir kayak ini manusia berhati teguh sih ini. Ya pasti kan orang biasanya menghadapi berita-berita kayak gitu ya udah mikirin keluarganya dulu aja, tapi kan akhirnya mungkin bagi tugas kali ya kayak harus tolong itu hubungin yang terdekatnya Bram gitu segala macem. Dan mungkin yang aku syukurin ya Mas Lintang ini, anggap ya kita asumsikan pengalaman Mas Lintang ini tuh bener-bener sesuai dengan apa yang diasumsikan juga, bahwa mereka ini pesugihan. Untungnya Mas Lintang nggak beneran ketemu jodohnya di situ. Kalau jodohnya cerita maut gimana? Aku tuh tertarik tuh pas baca kayak dia bilang semoga siapa tahu jodohnya di sini gini-gini, hahaha, bercanda kan tuh niatnya, berharap jodohnya jodoh manusia. Kalau ternyata jodohnya maut gimana gitu kan, ngeri juga. Tapi emang Pak Nyoto sih, aku lebih ke ya kenapa sih ngomong dari kemarin gitu kan, indecisif kan dia gitu. Terus aku juga bertanya-tanya sebenarnya, biasanya kalau orang yang ngelakuin pesugihan gitu kan sangat pemilih ya untuk memilih orang-orang yang ada di dekatnya dia gitu, yang tahu, yang bisa dapat akses dalam lah. Otomatis harusnya dengan membiarkan Pak Nyoto ya udah pindah ke tempat lain, harusnya kan Pak Nyoto bisa aja diganggu gitu. Tapi kan ini kita nggak dapat informasi itu tuh loh. Biasanya kan gitu kan kalau cerita-cerita kayak misalnya kamu masuk suatu tempat, ternyata tempatnya tuh aslinya pesugihan lalala, terus kamu tahu, kamu cabut, kamu entah digangguin hantu atau emang tiba-tiba ya kasarannya mungkin sampai dibunuh, supaya infonya tuh nggak menyebar kan sebenarnya. Ya, tapi kan di sini juga nggak diceritakan Pak Nyoto udah berkeluarga atau belum. Gitu Benar kan? sih. Pun fungsi dari pesugihan Nyi Blorong ini memang nggak dijelaskan secara teknis ya, sebenarnya akan memperkaya lewat apanya, apakah kosnya makin laku karena meninggal terus ada pendatang lagi. Cuman kan rate-nya kan sama-sama aja sebetulnya. Jadi memperkayanya dari mana itu kayak kurang jelas juga kan. Dan lagi aku merasa kalau Mas Lintang itu orangnya skeptis sebetulnya. Jadi aku merasa apa yang dia sampaikan ke kita melalui teks tulisannya itu informasi mentah yang dia dapat, yang dia nggak cross check lagi. Jadi
ngerti kan, kebayang kan kalau orang skeptis itu ketika diceritain dia udah didengerin, ditangkap, kejadian itu langsung kayak cuman disangkut-sangkutin aja, cuman nggak verified, nggak di cross check lagi kan, jadi kayak kita harus ceritanya ini mentah deh. Dan aku rasa sebenarnya Mas Lintang tuh emang skeptis sih orangnya, dia tuh kayak ya udahlah, dia keganggu sama suara batuknya Mas Bram, suara Mas Bram berubah, besoknya masih samperin, masih diajak ngobrol dan dia masih biasa aja. Dia cuma ngeh aja kalau ada perubahan nih, dia kayaknya nggak batuk, nggak apa, cuman kan bukan jadi pertanyaan yang berlarut-larut kan sama dia. Kayak ayo udahlah. Dia kayaknya emang ya udah manusia pada baik umumnya. rata-rata pada umumnya kayak gitu doang Mas Lintang. Selalu positive thinking loh, mungkin juga itu yang menjadikan dia nggak terlalu terpengaruh ya dengan kejadian ini, cuman dia tidak mencari tahu, akhirnya tahu dari orang-orang yang ya baru ditemui juga, terus yaudah dia berdasarkan itu saya meyakininya. Kayak nggak ada konkretnya lagi. Betul. Jadi kamu skeptis maksudnya. Ya yang tadi aku bilang tuh loh Mas, ini orang baru cross check ini belum cross check banyak, tiba-tiba udah kejadian kayak gini, kayak too much buat di di proses sama dia juga gitu loh. Terus aku juga nggak tahu apakah habis ini tuh sebenarnya Mas Lintang udah keluar apa gimana, atau mungkin membantu teman-teman yang lain kayak udah keluar aja gitu, atau misalnya ngajak Pak Ari keluar atau apa gitu, kan nggak ada yang tahu tuh loh gitu. Ya udah deh ya, cuman aku sangat terima kasih juga ke Mas Lintang, karena kan sebenarnya niatnya berbagi ke kita ini supaya jangan random nerima barang dari orang lain kan. Ya gitu, seperti yang disebutkan di awal tadi gitu. Jadi ya aku ngerti kenapa akhirnya Mas Lintang pengen itu disebarluaskan ke orang-orang gitu. Mungkin ini caranya Mas Lintang untuk membantu orang lain. Mungkin buat orang yang tinggal di daerah sana ini familiar kali ya sama tempatnya gitu, terus udah bisa ngebak sendiri, gak ada yang tahu juga gitu. Menurutmu gimana nih Mas, kedatangan mereka kali ini karena apa? Kalau asumsinya memang benar karena mereka pesugihan ya? Aku mau bilang pesugihan, cuman aku juga nggak yakin ya. Kayaknya mereka datang karena nggak nemu alasan ya. Nggak, aku nggak merasa yakin juga ya tentang cerita ini. Maksudnya kayak benar gara-gara pesugihannya kah, atau emang ada lain? Ya udah, ada lain aja. Cuman mari sepakat untuk mengatakan ini gara-gara pesugihan ya. Karena ya buatku masih 60-40 lah kemungkinannya. Cuman ya pesugihan. Pesugihan. Berarti karena memang ada motif buruk kan ya, maksudnya untuk mencelakakan orang lain. Dan biasanya sebenarnya pesugihan nggak per se pengen nyelakain orang lain, tapi lebih ke pengen gain sesuatu, tapi caranya adalah dengan mencelakakan orang lain. Biasanya gitu kan? Ya lebih ke nyeret sih. Ya nyeret kayak udah gini gara-gara gue mau ini, lo harus bantuin gue kayak gitu biasanya. Bener-bener. Cuman ya semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini ya teman-teman, buat yang baru mau ngerantau ataupun lagi ngerantau gitu di tempat yang bukan tempatnya kita lah, bukan tempat yang kita familiar. Berhati-hatilah, jangan asal nerima pemberian dari orang lain, dan kalau kata Pak Ari, pertebal iman kayak gitu. Itu dia cerita kedatangan mereka hari ini. Terima kasih banyak Mas Lintang udah berbagi cerita ke kita. Sehat-sehat terus di sana. Semoga terhindari dari masalah-masalah semacam ini lagi ya Mas. Terus buat teman-teman yang punya cerita serupa dan ceritanya pengen dibacakan, kirim kemana Mas Aldo? karsipceritakatj@gmail.com. Betul, dan dukung kita terus ya teman-teman dengan cara subscribe kita di channel YouTube Obrolan Santai. Follow juga kita di Instagram @podcastobsan dan di TikTok ada @podcast Obrolan Santai. Bener banget. Pokoknya dukung kita terus ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.